Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama saya Fadil Ramadan. Nama saya Galuna Pratama. Nama saya Parasma. Nama saya Rahmadia. Nama saya Jihan Salsabila. Teori kedaulatan, pengertian dan jenisnya. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi, yang artinya adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dasar dan melaksanakannya. Sedangkan kedaulatan rakyat berarti pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintah negara. Arti dari kedaulatan dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu eksternal dan internal. Secara internal, konsep kedaulatan merujuk pada supremasi individu atau kelompok orang di dalam suatu negara terhadap individu-individu di wilayah yurisdiksinya. Sementara itu, dari segi eksternal, kedaulatan mencerminkan independensi mutlak suatu negara secara keseluruhan dalam hubungannya dengan negara lain. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kedaulatan mengandung arti kekuasaan yang penuh, baik dalam maupun luar negara tertentu, dan sering diidentifikasi dengan pengertian kekuasaan dalam penyelenggaraan kegiatan negara. Pengertian kedaulatan menurut para ahli J.P. Strong. Menurut J.P. Strong, kedaulatan berarti superioritas yang dalam konteks kenegaraan mengisyaratkan adanya kekuasaan untuk membuat hukum. Jadi, kedaulatan superiority merupakan konsep kekuasaan yang tertinggi, supreme authority dalam suatu negara. Kedaulatan menurut John Bodin. Menurut John Bodin, yaitu dengan mengasosiasikan kedaulatan dengan negara, sehingga kedaulatan merupakan atribut negara. Dalam pengertian ini, kedaulatan dipandang mengapresiasikan kapasitas untuk menjalankan kewajiban dan mempunyai hak serta kemampuan untuk melakukan tindakan. Kedaulatan menurut Asyidiki mendefinisikan kedaulatan sebagai konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan menurut Rawls, kedaulatan bersifat kerakyatan dan didasarkan pada kemauan umum rakyat yang menjelma melalui perundang-undangan. Oleh sebab itu, menurut Rawls, konsep kedaulatan mempunyai sifat-sifat, yaitu 1. Kesatuan bersifat monetis, 2. Bulat dan tak terbagi, 3. Tak dapat dialihkan, dan 4. Tidak dapat berubah. Jenis teori kedaulatan berkaitan dengan siapa yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan di dalam suatu negara. Muncul berbagai teori kedaulatan, yaitu teori kedaulatan raja. Kekuasaan negara menurut teori ini terletak di tangan raja, ialah sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Raja adalah bayangan dari Tuhan. Agar negara kuat, raja harus berkuasa dengan mutlak dan tidak terbatas. Dalam teori kedaulatan raja ini, posisi raja selalu berada di atas undang-undang. Rakyat harus rela menyerahkan hak asasinya dan kekuasaannya secara mutlak kepada raja. Pandangan seperti ini muncul terutama setelah periode sekularisasi negara dan hukum di Eropa. Kedaulatan raja, kings of sovereignty dalam negara, maka raja dianggap sebagai orang bijaksana, suci, dan yang berdaulat. Meskipun sama-sama manusia, bisa dianggap berbeda dengan rakyat atau warga negara. Posisi raja dalam hal ini tidak ada yang menandingi dan sangat kuat. Kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan raja, karena raja adalah penerima amanah atau wakil Tuhan untuk berkuasa dan berhak melakukan apa saja dan berkuasa atas rakyat, karena menurutnya semua tindakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdasarkan teori ini, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada pada raja. Oleh karena itu, raja sangat berperan penting dalam membuat aturan dan mengatur warga negaranya.